بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qur'ani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita membahas seputar dosa. Berbagai dalam konteks penilaian Qur'ani, tentu kita tak lepas dari konsep tentang dosa. Berbagai informasi yang kita dengar dan kita baca, banyak jenis dosa, bentuk dan nilai ya bagi orang yang melakukannya. Bagaimana pandangan rasionalitas Qur'ani tentang konsep dosa ini, Pak Iswan? Terima kasih, Jil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini tema baru lagi mungkin Pak Jil ya. Kemarin kita sudah bahas rasionalitas Quran. Dari konsep-konsep nilai tadi muncul pertanyaan ini tentang apa? Dosa, tentang dosa gitu. Memang kata dosa ini kan kita tidak asing lagi mendengar kata dosa dalam sehari-hari. Bahkan dalam sehari-hari kata itu seolah-olah ya biasa saja, dia timbul tenggelam di dalam percakapan gitu. Nah, di dalam apa ya? Di dalam Al-Qur'an ini kita banyak mengenal apa kata dosa ini dalam konsep Al-Qur'an dalam bahasa Arab gitu. Kalau di dalam bahasa Arab seperti apa ismi asama, kata orang ismi apa khataya, zanbi yang biasa kita ucapkan di dalam di dalam kesempatan-kesempatan itu gitu. Nah, kalau kita lihat apa makna daripada dosa ini, Al-Qur'an kalau secara umum kalau dosa secara umum Al-Qur'an menyebut dengan kata asama, menggunakan kata ismi. Kata ismi ini dia bermakna bermakna adanya penyimpangan, adanya ketidakcocokan, adanya pelanggaran, adanya ketidaksesuaian, atau adanya penyimpangan terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan gitu. Nah, di dalam sehari-hari pun kata asama ini digunakan, misalnya ketika kita melihat seorang pemain sepak bola misalnya. Sepak bola dia mengatakan ketika dia mencetak gol, nah itu dia mengatakan kepada tim-timnya dafa'atu zaman asami. Jadi dia katakan aku sudah menebus dosa-dosaku. Artinya dia udah masukkan gol gitu. Asam ka anta, dosa-dosa kamu juga sudah aku tebus. Bahkan asamal fariq, bahkan dosa-dosa tim juga sudah aku tebus gitu. Artinya di sini mungkin ada kesalahan-kesalahan di dalam tim atau cara permainan sehingga yang lalu mungkin dia tidak bisa mengalami kemenangan. Nah, ketika mengalami kemenangan, nah itu yang dikatakannya. Tapi di sini karena tadi saya katakan secara umum, dia menggunakan kata asama. Enggak, dia katakan sudah menembus zanbi, dosa aku gitu. Nah, ini yang dipakai digunakan sehari-hari secara umum. Nah, di dalam Al-Qur'an pun kata ini digunakan juga dalam makna umum ini tentang Al-Qur'an menggambarkan perbuatan dosa tapi secara umum gitu. Nah, ini dapat kita lihat ini misalnya di dalam firman Allah menyebutkan di situ di surah Al-An'am 120
Allah katakan wazaru zahiral ismi wa batinah. Jadi tinggalkanlah dosa-dosa yang tampak maupun tidak nampak. Innal ladzina yaktibunal isma, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu menggunakan kata asama juga di sini kan. Nah, di ini sayujzauna bima kanu yaktarifun. Jadi Allah katakan tinggalkanlah dosa-dosa yang tampak maupun tidak tampak itu maupun batin, sesungguhnya di dalam dosa di dalam perbuatan di dalam perbuatan dosa-dosa itu dia akan mendapat mendapat balasan apa yang pernah dia lakukan gitu. Nah, mendapat balasan yang dia lakukan ini di sini Allah menggunakan kata yaktarifun. Yaktarifun tidak dikatakan bima ta'malun gitu kan, tapi dikatakan yaktarifun. Nah, yaktarifun ini pada ayat yang tadi kita sebut ini bermakna artinya melakukan perbuatan tapi perbuatan kotor gitu. Nah, kalau bima ta'malun bisa kotor, bisa. Nah, tapi ini Allah lebih menegaskan bahwa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang kotor. Jadi berdasarkan ayat di atas, bentuk dosa secara umum bisa perbuatan zahir atau material, dan bisa juga dalam bentuk perbuatan batin atau non material. Adakah contoh perbuatan tentang kedua hal ini, Pak Iswan? Nah, tadi kan sudah kita sampaikan bahwa dosa itu ada yang zahir yang disuruh tinggalkan maupun yang batin. Berarti ada yang tidak tampak, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Nah, yang tidak tampak inilah yang kita sebut tadi dosa-dosa yang secara material, yang tidak nampak ini non material. Nah, di sini Allah membedakan gitu. Nah, kalau tadi Allah katakan secara umum semua dosa itu disebut dengan asama, Nah, ketika dosa dalam bentuk material itu Allah bedakan penyebutannya bukan membedakan disamakan, maksud saya disamakan. Di sini Allah menyamakan juga penyebutannya, karena ketika kita menyebut material atau non material ini kan tidak pasti, artinya bisa apa saja gitu. Nah, karena bisa apa saja, Allah menyamakan juga sebutan daripada kata itu gitu. Nah, misalnya kalau di dalam dosa-dosa non material itu Allah katakan yas'alunaka anil khamri wal maisir. Nah, tinggalkanlah jika orang yas'alunaka, jika ada orang yang bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, artinya khamar ya macam-macam bentuknya, maisir macam-macam juga bentuknya gitu. Nah, ini Allah katakan qul fihima, katakanlah di dalam keduanya itu isma kabir, ada dosa yang besar kata Allah, dan wanafi'al linnas, dan ada juga manfaatnya bagi manusia. Tapi kata Allah wa ismuhuma, tapi di antara keduanya itu lebih besar dosanya wa ismuhuma akbaru, lebih besar dosanya naf'ihima. Jadi lebih besar dosanya, lebih besar perbuatan istilahnya, kalau kita tadi menggunakan kata kotor, lebih banyak jeleknya lah daripada manfaatnya gitu. Nah, ini untuk dosa yang bersifat material. Ketika Allah berbicara tentang batin, nah ini Allah mengatakan juga contoh tentang batin yang non material ini. Nah, ini kita lihat di surah
Al-Baqarah ayat 283. Nah, 283 di situ Allah katakan wala taktumus syahada. Janganlah kamu sembunyikan kesaksian kamu. Nah, ini Allah berbicara tentang seseorang menjadi saksi. Jadi Allah katakan jangan wala taktumus syahada, jangan kamu sembunyikan kesaksian kamu, kata Allah. Waman yaktumha, barang siapa menyembunyikan, barang siapa waman yaktumha, barang siapa menyembunyikan kesaksian itu, fa innahu ismu qalbuhu, sesungguhnya itu adalah dosa yang ada di dalam kalbunya, di dalam pemikirannya, di dalam hatinya. Itu wallahu bima ya'malu wallahu bima ta'malu na'alim. Ya, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi di sini inilah contoh-contoh baik ayat yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Ya, kita telah paham dari penjelasan di atas bahwa dosa secara umum yang disebut itsmi adalah adanya perbuatan-perbuatan penyimpangan, pelanggaran, ketidaksesuaian dari bentuk atau aturan yang telah ditetapkan. Nah, perbuatan-perbuatan itu tentu memiliki dampak atau akibat yang mungkin dapat kita bedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, yang dampaknya atau bekasnya tidak dapat kita ganti, kita perbaiki atau kita perbaharui. Misalnya membunuh, berjudi, minuman khamar, berzina, dan lain-lain. Ini kan sudah terjadi dan tidak bisa hilang bekas-bekasnya. Yang kedua, dampaknya bisa kita perbaharui. Kita ganti atau kita perbaiki. Misalnya mencuri, dapat kita dikembalikan, merusak pohon, bisa kita tanam kembali. Apakah Al-Quran juga membedakan salah istilah dari dua keadaan ini, Pak Iswan? Iya, ya menarik juga. Jadi kalau kita amati itu Pak Jul ya. Jadi sebenarnya ada yang dosa, kan tadi udah kita katakan ismi itu adanya penyimpangan, kesalahan segala macam kan yang disebut dosa secara umum. Terus tadi ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak gitu. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana Allah menggunakan kata ini. Nah, untuk dosa yang dapat yang tidak dapat diperbaiki seperti yang Pak Jul sebutkan tadi, misalnya kita sudah membunuh, gimana kita mau hidupin lagi gitu kan? Nah, kita sudah melakukan minum khamar, gimana ngilangkannya gitu. Nah, ini tidak dapat diperbaiki, tidak dapat diperbaiki. Nah, ini Allah menggunakan kata zanbu, zanaba. Nah, itu sering kita dengar itu zanbi. Nah, itu dosa, tapi menggunakan kata zanbi. Nah, kata zanaba ini dia sebenarnya bermakna asalnya itu dari artinya ekor yang dekat dengan tempat kotoran. Ekor kan biasanya segala sesuatu itu kan dekat tempat kotorannya, ekor. Nah, itu disebut zanaba gitu. Nah, makna asalnya. Nah, di sini kita lihat di dalam penggunaan Al-Quran, kalau kita lihat di dalam Isra ayat 17, di situ Allah mengatakan wa kam ahlakna minal qurun mim ba'di Nuh. Betapa banyak kaum yang kami binasakan setelah Nuh, kata Allah. Kenapa dia binasakan? Wa kafa birabbika bizunubi, bagaimana wa kafa, cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui dosa-dosa bizunubi ibadihi, dosa-dosa hambanya. Cukuplah Allah mengetahui dosa-dosa hambanya. Jadi di sini Allah dengan ayat yang tadi Allah mengatakan wa kam ahlakna minal qurun min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bizunubi
ibadihi khabiran basiran. Jadi di sini Allah menggunakan kata az-zunbi, zanabah untuk dosa-dosa yang yang tak bisa diganti gitu. Membunuh, berzina, minum khamar. Ini udah nggak bisa diganti nih. Nempeleng orang. Nah, ini kan udah terjadi semua nih. Nah, ini yang sudah terjadi. Nah, untuk dosa-dosa yang bisa diganti, misalnya kita nebang nebang pohon, kita tanam lagi, merusak karang, kita buat rumpun-rumpun yang segala macam itu, merusak sistem air, kita betulkan lagi airnya. Nah, mencuri barang, ya barangnya bisa kita kembalikan. Nah, ini ada dosa-dosa yang bisa kita perbaiki, kita ganti gitu. Nah, untuk penggunaan kata-kata dosa ini Allah menggunakan kata khataya, biasa yang kita minal khataya kata kita itu kan. Nah, dari dosa-dosa kita. Nah, di sini kata-kata Nah, kata-kata ini bermakna asal dia berbelok dari arah yang sebenarnya, berbelok dari arah yang semestinya gitu. Nah, di sini Allah menggunakan kata itu dapat kita lihat di surah Nuh ayat 25. Nah, coba dulu ayat 25, di situ Allah mengatakan mimma qati'atihim ukhriqun fa'dkhulu naran. Di situ terus Allah katakan falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Jadi di situ Allah katakan disebabkan dosa-dosa mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak dapat penolong selain daripada Allah. Nah, di sini digunakan kata gitu. Nah, jadi dosa yang yang tak bisa diganti zanaba, yang bisa diganti menggunakan kata-kata. Jadi kita perhatikan akibat perbuatan dosa apapun secara umum yang sudah kita lakukan di masa lalu, semua itu sudah terekam menjadi sesuatu yang sudah ada. Nah, sesuatu yang terjadi dan sudah ada ini kan tidak bisa dihilangkan atau dihapus. Bagaimana sikap kita berdasarkan petunjuk Al-Quran, Pak Iswan? Nah, ini juga kita dulu kan pernah membahas bahwa dalam rentang waktu yang ada ini kan kita bagi menjadi tiga sesi gitu kan. 3 sesi maksudnya ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Nah, masa lalu itu segala sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan masa kini adalah sedang mengada, sedang akan menjadi gitu. Masa depan belum ada kejadiannya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang sesuatu yang ada, sebenarnya yang benar-benar ada itu dari pemahaman sesi tadi ya masa lalu gitu. Sekarang mengada, masa depan belum ada gitu. Nah, jadi masa lalu yang sudah ada. Nah, dosa ini kalau kita lihat artinya pelanggaran, penyimpangan itu kan berarti kan sudah terjadi. Nah, berarti dosa ini dia sudah menjadi masa lalu. Dia benar-benar dia sudah ada gitu. Jadi barang sesuatu yang sudah ada ini, nah ini tidak bisa diapa-apakan nih. Dia hanya bisa dianggap tidak ada, sebenarnya ada, dianggap tidak ada. Misalnya Pak Jul utang sama saya gitu, saya bilang adalah jangan dipikirkan, selesai Pak Jul. Bukan berarti Pak Jul bayar diganti kan, tetap bentuknya tapi diabaikan gitu. Nah, ini dalam bahasa Arabnya khafara. Nah, itu diabaikan. Ada juga ditutupi. Nah, artinya barang suatu yang ada tidak kelihatan. Karena apa? Karena ditutupi. Nah, ini Allah menggunakan kata kafara. Ada juga dia diperbaiki yang tadi itu bisa diperbaiki. Nah, ini namanya diganti. Ini badalah. Nah, ketiga ayat inilah Allah menggunakan dapat kita gunakan tadi ketika kita melakukan perbuatan dosa yang tak bisa diganti, barang itu kan sudah ada. Nah, itu hanya kita bisa
istighfar saja, minta abaikan, atau Allah katakan dia dia yakfuru, dia menutup dosa kita gitu. Nah, itu karena sudah kan. Nah, kalau yang bisa diganti tadi, nah ini Allah menggunakan kata badalah, dia bisa mengganti, Nah, secara teknis konsep untuk mengganti dosa-dosa, untuk mengganti sesuatu yang sudah kita buatkan tadi, Allah menggunakan kata islah. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat misalnya ada orang rumah tangga kita ini kan, itu kan tidak baik jadi baik. Ini orang yang ya dulu kita pernah bahas partai yang pada tengkar mengadakan islah. Nah, Allah juga memberi contoh kemarin, jangan kau rusak alam ini setelah aku islah. Nah, jadi islah ini untuk mengganti seperti itu. Jadi ada dua. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu dua keadaan. Yang pertama inilah yang disebut yang bisa diistighfar tadi, dan yang keadaan yang ketiga ini bisa bisa diganti tadi. Nah, ini bisa kita lihat di dalam surah Ali Imran. Di dalam surah Ali Imran itu di ayat 89 itu Allah katakan ketika orang melakukan perbuatan dosa tadi, Allah katakan dia akan dihukum segala macam, tapi ayatnya dia katakan illallazina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat mim ba'di zalika, setelah melakukan perbuatan itu, kecuali dia bertobat. Jadi konsep umumnya semuanya itu bertobat gitu. Nah, bertobat wa aslahu, dan melakukan perbaikan-perbaikan Nah, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah pemberi ghafara. Allah bisa saja mengabaikan, dia maha kasih sayang, dia maha mengampunkan di dalam istilah terjemahannya itu. Nah, jadi kalau kita lihat ayat di sini, ayat-ayat di sini, di sini ada istilah taubat, yaitu taubat, menyesali perbuatan-perbuatannya. Nah, itu dia harus melakukan islah dan juga dia melakukan istighfar. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan, jenis apa yang dinamakan dosa itu, jenis-jenis dan penggunaan kata di dalam kata dosa. Nah, mungkin hal-hal lain menyangkut bagaimana pembalasannya, kualitasnya, akan kita bahas nanti di tema selanjutnya gitu. Tapi untuk tema pemahaman kita tentang dosa dengan penggunaan kata-katanya, nah itulah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa yang dapat kita simpulkan dari kajian kita kali ini, Pak Iswan? Nah, kalau kita lihat apa yang sudah kita bicarakan lagi, sederhananya itu kan berarti kesimpulannya perbuatan dosa ini ada ada dua, ada material dan non material. Nah, kalau kita lihat dari jenisnya, ada dosa yang bisa kita perbaiki, kita curi kembalikan, ya kan? Kita apalagi itu ya bisa dikembalikan, kita nebang pohon tanam lagi. Nah, ada juga yang tidak bisa diperbaiki seperti awalnya gitu. Nah, yang ketiga, dosa yang tak bisa diperbaiki ini hanya bisa diabaikan atau ditutup, bisa dikafara atau kafara. Itulah yang kalimat yang digunakan Allah. Tapi yang bisa diperbaiki ini dia diganti itu. Nah, dia diganti, badala kata Allah. Nah, itu digalang. Nah, dosa-dosa yang tidak bisa diperbaiki ini hanya bisa kita minta maaf. Ya, makanya katanya kalau kamu curi nanti kalau di akhirat kau harus cari orangnya itu, karena perbuatan itu enggak bisa kita. Nah, itu hanya bisa minta maaf. Nah, atau mohon pengabaian, atau mohon
mohon Allah supaya menutupnya. Nah, sedangkan dosa yang dapat diperbaiki ini, nah ini dilakukan hal-hal mengganti keadaan-keadaan itu dengan melakukan islah. Nah, oleh sebab itulah selalu Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu wa amilus shalihat wa amilus shalihat wa amilus shalihat. Jadi lakukanlah perbaikan hal-hal kecil apapun untuk mengganti kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa ini supaya bisa ditutupi atau bisa diganti. Saya kira hanya yang dapat saya sampaikan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kita dapat akhiri kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.